Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Binti Khairiyah dengan NIM 23021141710. Saya akan mempresentasikan seminar PPG Refleksi Hasil Mata Kuliah Perancangan dan Pengembangan Kurikulum. Nama mata kuliah Perancangan dan Pengembangan Kurikulum pada topik 6. Kemudian review pengalaman belajar. Pengalaman belajar apa yang berguna dan menarik? Pengalaman belajar yang saya dapatkan dari mata kuliah Perancangan dan Pengembangan Kurikulum topik 6 yang berguna dan menarik yaitu mengenai implementasi pembelajaran UPD. Hal yang sangat menarik yaitu ketika saya memahami bahwasanya pengembangan kurikulum dengan pendekatan understanding by design memiliki ciri khas yaitu menggunakan desain mundur. Desain mundur UPD ini adalah metode perencanaan pembelajaran dan strategi pengajaran yang berbeda dari metode pengembangan lainnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa proses pengembangan UPD sangatlah unik. Walaupun pendekatan dengan desain mundur tampak bertentangan dengan kebiasaan dalam pengembangan kurikulum, UPD tetap dapat dianggap sebagai metode perancangan kurikulum dan pembelajaran yang logis dan masuk akal. Hal tersebut dikarenakan esensi dari UPD sendiri tidak bertentangan dengan filosofi kurikulum belajar dan pembelajarannya. Desain kurikulum UPD sangat cocok untuk pengembangan kurikulum. Kurikulum berbasis UPD dirancang berdasarkan kebutuhan peserta didik. Pendekatan desain mundur UPD mendorong kita untuk meningkatkan kebiasaan mengajar yang nyaman yang mungkin bisa menimbulkan perdebatan. Hal tersebut sangat berguna bagi saya agar dapat mengimplementasikan dan menganalisis UPD pada proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran yang dilakukan harus dapat menentukan penggunaan buku teks yang sesuai, tindakan guru dan kegiatan peserta didik yang sesuai dalam pembelajaran, serta pemilihan kegiatan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pembelajaran yang telah digunakan. Saya juga belajar untuk mengimplementasikan konsep Wirtu pada modul ajar dan proses pembelajaran untuk memperkuat pemahaman. Hal tersebut merupakan pengalaman belajar yang menarik dan sangat berguna bagi saya sebagai calon pendidik. Yang kedua, pengalaman belajar apa yang berguna tetapi kurang menarik? Menurut saya, pengalaman belajar yang berguna tetapi kurang menarik yaitu pada alur demonstrasi kontekstual. Pengalaman belajar tersebut berguna bagi saya karena dapat membantu saya untuk berpikiran terbuka terhadap saran dan masukan yang berguna untuk menambah pengetahuan serta menyempurnakan artikel yang telah disusun. Akan tetapi, hal tersebut kurang menarik dikarenakan proses pertukaran pikiran serta adanya saran dan masukan telah terjadi pada presentasi hasil diskusi ruang kolaborasi, sehingga pada demonstrasi hanya menambahkan saran dan masukan pada artikel masing-masing. Yang ketiga, pengalaman belajar apa yang menarik tapi kurang berguna? Menurut saya, tidak ada pengalaman belajar yang kurang berguna tetapi menarik pada topik 6, perancangan dan pengembangan kurikulum. Seluruh pembelajaran yang terjadi pada topik 6 memiliki manfaat yang beragam dan memiliki daya tarik tersendiri. Dari keseluruhan alur pembelajaran yang paling menarik yaitu pada pembelajaran alur ruang kolaborasi. Pada alur tersebut, saya dapat mengeksplor pikiran dengan berkolaborasi bersama teman sejawat untuk melakukan diskusi terkait paradigma pembelajaran yang disajikan dalam kasus behaviorisme dengan konstruktivisme. Alur ruang kolaborasi merupakan alur yang sangat menarik dan berguna karena dapat menganalisis kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan tujuan pembelajaran. Selanjutnya, pengalaman belajar apa yang tidak menarik dan tidak berguna dalam konteks sebagai calon guru? Menurut saya, tidak ada pengalaman belajar yang tidak menarik dan tidak berguna dalam konteks sebagai calon guru. Seluruh alur merdeka yang ada pada mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum memberikan manfaat dan pengalaman belajar yang berbeda-beda. Setiap pengalaman belajar yang saya dapatkan memberikan ilmu baru dan manfaat bagi saya, serta menambah wawasan sebagai calon guru yang profesional. Selanjutnya yaitu refleksi pengalaman belajar. Apa yang telah terjadi selama melaksanakan perkuliahan sebagai mahasiswa PPG Prajabatan pada mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum topik 6, saya diberikan materi pembelajaran yang menarik dan bermanfaat serta belajar untuk mengimplementasikan konsep UPD pada tahap proses pembelajaran. Dimulai dari alur M atau mulai dari diri.
Saya menyimak video tentang implementasi pembelajaran yang berbeda dengan aktivitas belajar pada umumnya. Saya juga mengerjakan kuis terkait pengalaman belajar saya tentang pembelajaran yang berbeda dari aktivitas belajar pada umumnya. Selanjutnya, pada alur eksplorasi konsep secara individu, saya telah melakukan analisis terkait penggunaan buku teks yang sesuai, tindakan guru dan kegiatan peserta didik yang sesuai dalam pembelajaran, serta pemilihan kegiatan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pembelajaran yang telah digunakan. Selanjutnya, pada alur ruang kolaborasi, saya berkolaborasi dengan teman sejawat untuk melakukan diskusi terkait paradigma pembelajaran yang disajikan dalam kasus behaviorisme dengan konstruktivisme. Pada alur ruang kolaborasi merupakan alur yang sangat menarik dan berguna karena dapat menganalisis kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan tujuan pembelajaran. Selanjutnya, pada alur demonstrasi kontekstual, saya kembali berkolaborasi dengan teman sejawat di kelas untuk menyempurnakan hasil analisis pada ruang kolaborasi berdasarkan pada saran dan masukan dosen mata kuliah dan juga teman kelompok lainnya. Selanjutnya, alur elaborasi pemahaman, saya memahami ulasan perbandingan terkait hasil diskusi kelompok saya, kelompok lainnya, dan berdasarkan literatur yang sesuai. Pada alur koreksi antar materi, saya menyusun peta konsep tentang seluruh materi pembelajaran yang telah saya dapatkan pada pembelajaran rancangan dan pengembangan kurikulum topik 6. Selanjutnya, pada alur aksi nyata, saya menjawab kuis seluruh pertanyaan refleksi pembelajaran topik 6 untuk memperkuat pemahaman yang saya miliki. Selanjutnya, mengapa hal tersebut terjadi? Hal tersebut terjadi karena mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum menyediakan platform yang memungkinkan saya untuk mendalami konsep-konsep UBD serta mengimplementasikan secara langsung dalam kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di dalam kelas. Semua yang terjadi selama perkuliahan perancangan dan pengembangan kurikulum merupakan sarana bagi calon guru profesional untuk menambah wawasan serta sarana pengembangan kompetensi guru. Seorang guru harus mampu menciptakan modul ajar serta proses pembelajaran yang sesuai dengan peserta didik dan dapat membantu peserta didik untuk melaksanakan pengembangan kompetensi. Selanjutnya, analisis artefak pembelajaran. Artefak-artefak pembelajaran mana yang dapat saya jadikan bukti hasil refleksi pengalaman belajar? Nah, artefak-artefak pembelajaran tersebut sudah saya salin ke dalam Google Drive yang linknya saya sertakan tersebut. Nah, pada link tersebut terdapat artefak yang mendukung refleksi pengalaman belajar pada mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum topik 6. Yang pertama yaitu artefak pada ruang kolaborasi. Pada artefak ruang kolaborasi melakukan diskusi kelompok dengan masing-masing anggota mencari literatur yang berkenaan dengan topik yang dibahas, serta setiap anggota kelompok membuat video penjelasan yang diunggah di dalam YouTube. Kemudian, berdasarkan hasil setiap masing-masing anggota, disusun menjadi satu artikel besar dan video penjelasan penuh. Berikut saya lampirkan foto dari artefak ruang kolaborasi. Selanjutnya, elaborasi pemahaman. Pada artefak elaborasi pemahaman memberikan ulasan dan penjelasan dalam bentuk teks, minimal 50 kata dan maksimal 100 kata, tentang pemahaman yang saya miliki sesuai dengan hasil final kelompok atau buku, artikel, makalah, jurnal, proceeding, dan lain-lain. Kemudian, hasil ulasan penjelasan dibuat dalam bentuk video yang sudah saya upload dalam YouTube. Kemudian, artefak koneksi antar materi. Pada artefak koneksi antar materi, saya menyusun peta konsep yang merupakan representatif dari pemahaman topik 6. Nah, berikut saya lampirkan foto peta konsep, salah satunya yaitu sumber belajar. Pada aksi nyata, artefak saya menjawab mengkuis seluruh pertanyaan refleksi pembelajaran topik 6 untuk memperkuat pemahaman yang saya miliki. Saya lampirkan juga hasil dari artefaknya. Selanjutnya yaitu, mengapa artefak ini saya pilih? Saya memilih artefak tersebut dikarenakan melalui artefak tersebut saya mempresentasikan pemahaman saya pada topik 6 mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum mengenai implementasi pembelajaran UBD pada alur ruang kolaborasi. Saya melakukan analisis terkait paradigma pembelajaran yang disajikan dalam kasus behaviorisme dengan konstruktivisme yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan tujuan pembelajaran. Kemudian, artefak tersebut saya
Pada artefak tersebut juga saya telah menuliskan ulasan perbandingan terkait hasil diskusi kelompok saya, kelompok yang lainnya, dan berdasarkan literatur yang sesuai untuk memperkuat pemahaman yang saya miliki. Saya juga menyusun peta konsep tentang seluruh materi pembelajaran yang telah saya dapatkan pada pembelajaran perancangan dan pengembangan kurikulum topik 6 sebagai hasil representatif dari pemahaman selama mengikuti pembelajaran. Selanjutnya yang terakhir, saya telah menjawab seluruh kuis pertanyaan refleksi pembelajaran untuk memperkuat pemahaman yang saya miliki, serta membuktikan bahwasanya saya telah mengikuti perkuliahan dengan sungguh-sungguh. Bagian mana dari artefak ini yang mendukung hasil refleksi? Bagian dari artefak tersebut yang mendukung hasil refleksi saya yaitu pada alur ruang kolaborasi. Hal tersebut dikarenakan pada alur ruang kolaborasi, saya dapat mengimplementasikan pemahaman saya dengan melakukan analisis terkait paradigma pembelajaran yang disajikan dalam kasus behaviorisme dengan konstruktivisme yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik sebagai sarana bagi saya untuk menambah pengetahuan. Selanjutnya yang terakhir yaitu rumusan hasil refleksi. Apabila saya mengajar atau membahas topik ini dengan mempertimbangkan prinsip pembelajaran bermakna yang berpusat kepada siswa, perubahan apa yang akan saya lakukan? Kurikulum berbasis UBD dirancang berdasarkan kebutuhan peserta didik. Pendekatan desain mundur mendorong kita untuk meninggalkan kebiasaan mengajar yang nyaman yang mungkin bisa menimbulkan perdebatan. Dalam proses pembelajaran yang dilakukan harus dapat menentukan penggunaan buku teks yang sesuai, tindakan guru, dan kegiatan peserta didik yang sesuai dalam pembelajaran, serta pemilihan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pembelajaran yang telah digunakan. Perubahan yang akan saya lakukan yaitu menyusun kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Selanjutnya, menyusun kegiatan pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik. Bukan hanya kegiatan pembelajaran yang nyaman bagi guru saja, akan tetapi juga nyaman untuk peserta didik. Menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan agar peserta didik mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna. Baik, cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.